Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa teknik mesin yang saya banggakan dan saya cintai, selamat hari ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi. Tetap kreatif, tetap semangat ya, tetap berbahagia selalu. Saya akan menyampaikan salah satu materi dari motor bakar oto yang bisa menjadikan acuan Anda untuk menambah wawasan serta menambah skill dalam praktikum Anda. Karena akan saya sampaikan dengan animasi ya, sehingga Anda akan lebih jelas melihat komponennya. Kalau di praktikum mungkin beberapa komponen susah terlihat ya, penampang dalamnya. Di sini saya akan sampaikan lebih detail. Saya mulai dengan mesin dengan teknologi yang paling canggih pada motor 4 tak atau engine 4 tak, yaitu engine konfigurasi DOHC atau double overhead camshaft. Baik, mari kita mulai. Konfigurasi ini merupakan 4 piston ya. Anda tidak perlu bingung ya. Sama saja. Cara kerjanya dari 4 piston dengan 1 piston itu sama, yang membedakan hanyalah power atau output dari tenaganya. Tetapi dari 4 piston itu cara kerjanya semua siklusnya sama, 4 langkah DOHC ya. Jadi jika Anda paham 1 piston, maka di piston yang lain Anda juga pasti akan paham karena siklusnya sama. Baik, pada salah satu piston ini yang bekerja, Anda bisa lihat di sini ada 4 katup ya. Terdapat 4 katup. Injektor yang berwarna hijau ya. Ini tidak pakai karburator tapi injektor, kemudian busi. Kelebihan dari mesin DOHC ini adalah penempatan dari busi itu bisa di tengah. Kenapa di tengah? Karena untuk mengejar kecepatan pembakaran yang merata ya. Itu adalah salah satu kelebihan dari mesin teknologi DOHC ya. Jika konfigurasinya SOHC, busi tidak bisa diletakkan di tengah karena di tengah ada camshaft ya. Kalau DOHC camshaftnya ada di samping, semacam itu. Coba Anda lihat di sini ya, ada langkah hisap, kompresi, ledakan pembakaran, kemudian dibuang. Yang biru ini adalah profil dari hisapan udara ya. Bahan bakar disemprotkan pada nozzle yang berwarna hijau itu. Baik, kira-kira seperti ini konfigurasinya di dalam ruang bakar dan proses kerja dari katupnya. Konfigurasi dari DOHC ini ya menguntungkan untuk mesin berperforma tinggi atau yang mengejar putaran tinggi. Kemungkinan floating pada katup itu akan rendah karena dibantu oleh 2 katup di setiap hisapan. Penciri dari mesin DOHC ialah penggunaan dari 2 buah camshaft yang ditandai dengan 2 buah gear penghubung dan penggerak dari camshaft yang terlihat pada gambar. Jadi mesin DOHC itu menggunakan 4 katup di dalam 1 silindernya. Fungsinya apa ini? Semakin banyak katup ya, maka efisiensi volumetrik ya, atau efisiensi hisapan udara dan bahan bakar itu akan lebih banyak masuk ke dalam silinder ya. Hal ini sulit ditempuh jika hanya memiliki 1 buah katup saja ya. Menghisap udaranya dan bahan bakar akan sulit untuk mendapatkan banyak campuran bahan bakar dan udara di dalam silindernya. Kemudian pembilasan atau proses pembuangan sisa pembakaran juga akan sulit untuk bersih karena katup buang hanya memiliki 1. Tetapi di mesin DOHC ini memiliki 2 katup untuk pembuangan sehingga lebih plong ya. Seperti Anda melihat
Kalau muffler atau knalpot itu dibuat lebih free flow, maka pembilasan atau pembuangan bahan bakar akan lebih cepat. Semacam itu ya. Baik, silahkan Anda nikmati videonya. Kemudian jika Anda masih ada yang bingung, silahkan bertanya. Baik, di sini juga ada yang disebut flywheel ya, ditunjukkan pada animasi. Flywheel ini fungsinya adalah untuk balancer dan momen torsi ya, membentuk torsi. Memang di mobil ada flywheel, tetapi di sepeda motor tidak ada flywheel. Peran flywheel ini digantikan oleh magnet ya. Jika Anda memperingan magnet pada sepeda motor Anda, maka dia akan bagus di putaran tinggi, akan ringan. Tetapi torsinya dia akan turun, sehingga jika Anda menemui tanjakan, maka Anda akan sulit mendapatkan torsi. Sebaliknya, jika flywheelnya atau magnetnya berat, maka Anda akan mudah mendapatkan torsi di putaran bawah, tetapi pada putaran tinggi Anda akan terbebani oleh beratnya magnet tersebut atau beratnya flywheel tersebut. Seperti itu ya. Baik, silahkan Anda simak videonya dan Anda pahami cara kerja engine yang harmonis ini. Di pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan konfigurasi mesin tipe SOHC atau Single Overhead Camshaft. Kemudian akan dilanjutkan dengan mesin yang terakhir, yaitu teknologinya overhead valve ya. Jadi paling tidak ada 3 model mekanisme katup mesin 4 langkah. Mesin DOHC ini juga menguntungkan karena membentuk kubah kompresi dan kubah pembakaran itu lebih mudah ya. Domnya akan lebih mudah terbentuk. Risiko floating rendah. Floating itu adalah gejala katup telat tertutup. Ketika piston naik itu rendah karena mekanisme DOHC tidak perlu lifter yang terlalu tinggi atau bukaan katup yang terlalu panjang ya, agar campuran bahan bakar dan udara banyak masuk ke dalam, karena dia sudah lebar, bentuknya sudah 2 katup, sehingga lebih mudah masuk itu campuran bahan bakar dan udaranya dan cepat masuk di situ. Baik, sekian. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.